Wilujeng Rahayu Raharjo itu dalam bahasa sama artinya selamat. Jadi kira-kira, dan saya tuh senang gitu, bersyukur punya nama selamat ini. Kadang-kadang di jalan baru lewat, utamakan selamat gitu. Saya selalu. Dan apalagi saya paling suka kalau lagi Natalan, lagi Natalan pas saya datang semua langsung nyanyi selamat selamat datang. Itu aja luar biasa diberkati dengan nama ini. Dan saya hadir tidak sendirian, saya dengan istri dan anak saya yang nomor 1. Silakan berdiri, ini istri saya namanya Salangan. Jadi kebetulan anak saya dua-dua di Jakarta. Anak yang nomor 1 di Kelapa Gading, guru TK di BPK Penabur. Lalu anak yang kedua kerja di Sinarmas, tinggalnya di Palmerah. Jadi saya bersyukur pas bisa ke sini juga sekalian bisa ketemu dengan anak-anak kami, sangat bersuka cita dan sangat bersyukur. Terima kasih sekali bisa berjumpa Bapak Ibu dan berbagi firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini. Kiranya jangan lupa kalau ketemu di mana-mana, entah di acara MPL atau di mana, sapa aja Pak Slamet, orangnya bulat-bulat gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan dengan membaca firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 kita akan membaca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Haleluya. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dalam hati dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Tema kita hari ini adalah turut merajut
mekarnya Indonesia. Tentu tema ini akan mengajak kita memikirkan partisipasi seperti apa kita ikut serta dalam mengisi kemerdekaan. Tapi saya ingin bicara secara khusus kitab Yeremia pasal 29. Ada banyak sekali orang mencomot, mengambil ayat ini, dan ini adalah ayat yang paling banyak dikutip terlepas dari konteksnya. Selalu langsung dipakai dan diterapkan untuk kehidupan masa kini. Dan oleh karena itu kita mau melihat sebenarnya latar belakangnya seperti apa, sehingga kita tidak keliru menerapkan Yeremia 29 khususnya ayat 11 ini. Bapak Ibu, tahun 722 Israel di sebelah utara sudah dirobohkan, sudah dihabisi. Kan Israel itu terbelah dua, ya kan? Utara dan selatan. Yang utara ibu kota Samaria, dan yang selatan ibu kota Yerusalem, Yehuda. Yang utara sudah dihancurkan tahun 722 sebelum Masehi. Asyur sangat kuat. Jadi kita bisa bayangkan kekuatan Asyur pada waktu itu sangat luar biasa, dan akhirnya kekuatan Asyur itu sampai kemudian merangsek, gitu ya, merangsek, menyerang Yehuda juga. Mereka ini menyerang Yehuda pada kepemimpinan Asyur, rajanya yang kedua yang namanya Sanherib. Mereka mau merangsek menyerang Yehuda. Dan yang luar biasa, pada waktu itu mereka sudah bawa tentara banyak sekali, tetapi ada raja yang baik. Raja Yehuda namanya Hizkia. Hizkia berdoa. Dan ketika Hizkia berdoa, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Yehuda diselamatkan oleh Tuhan. Ada malaikat Tuhan turun dan 185.000 tentara Asyur dibunuh oleh malaikat Tuhan. Oleh karena Hizkia berdoa. Jadi Bapak Ibu, ini sangat menarik, ya. Bapak Ibu bisa membaca, ya, dari latar belakang firman Tuhan ini dari kitab Yesaya. Kalau kita lihat dari kitab Yesaya pasal 37, Bapak Ibu bisa latar belakangnya bisa ini. Sudah digambarkan sebegitu rupa kekuatan Asyur sangat dahsyat. Ini ayat 15, Hizkia berdoa. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya, ya Tuhan semesta alam Allah Israel bertahta di atas kerubim, hanya Engkaulah sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sedengkanlah telingamu ya Tuhan, dengarkanlah. Bukalah matamu ya Tuhan, lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib. Ini Raja Asyur. Raja Asyur yang akan menyerang dan sudah bawa tentara banyak sekali. Tapi karena Hizkia benar di mata Tuhan, dia berdoa. Anda baca sendiri nanti di Yesaya 37, jawabannya adalah di ayat yang ke-35. Yesaya pasal 37. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ayat 36, keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnya lah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi benar tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang. Jadi karena doa seorang Hizkia, sebenarnya Yehuda juga udah nyaris habis, sudah nyaris dihancurkan. Tapi kemudian Sanherib gagal. Saya bisa bayangkan kuasa doa seperti itu. Lalu berjalan terus. Sesudah Sanherib ini ada raja berikutnya tapi lemah,
oleh karena lemah, namanya Asyur Bani Pal, kemudian dikalahkan oleh Babel. Jadi Asyur dikalahkan oleh Babel tahun 612 sebelum Masehi. Dari situlah awalnya kemudian Babel yang berkuasa dan Israel, khususnya Yehuda di sini ya. Israel yang sekarang sampai sekarang ada, karena Israel yang di utara habis itu hilang banyak. Yang ibu kota Samaria hilang banyak sudah. Sekarang Yehuda, ibu kota Samaria sudah diserang. Tapi karena sekarang anaknya Hizkia, ini anaknya raja yang benar. Anaknya namanya Manasye, raja jahat sekali. Rajanya jahat sekali, membuat penyembahan berhala, mengorbankan anak. Anda bisa baca di Habakuk pasal yang keempat ayat 12 dan seterusnya. Bisa dibayangkan kondisi Manasye yang sangat parah. Ini raja jahat di mata Tuhan. Dan itulah awal mulai kekalahan, kehancuran semua yang namanya Yehuda, kerajaan Israel, dikalahkan oleh Babel. Berapa lamanya? 70 tahun. Timbul pertanyaan di sini, kenapa ya Tuhan kok mengizinkan umat Allah loh ini sudah dikeluarkan dari tanah Mesir loh, sudah dibawa ke tanah Kanaan, sudah dipimpin lewat panjang jatuh bangun loh, kok dibiarkan, dihukum, dikalahkan oleh Babel, yang walaupun itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu menubuatkan tentang Babel ketika Asyur masih jaya sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca di kitab Yesaya itu sangat menarik karena ada banyak kejadian yang unik sekali. Ini contohnya Yesaya 39. Ini 100 tahun sebelumnya. 100 tahun sebelumnya, sebelum Babel ngambil, sebelum Babel menjadi negara kuat. Ini sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Yesaya itu paling luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu pikir apa yang terjadi di dunia ini sampai kapanpun, bukan Alkitab yang menyesuaikan keadaan dunia, tapi kejadian-kejadian dunia ini akan menyesuaikan Alkitab. Amin. Peristiwa yang dijanjikan oleh Allah, setiap nubuatan itu ya dan amin semuanya disesuaikan. Ini kan yang ngomong Yesaya. Yesaya 39 ayat 6. Ayat 6. Yesaya 39. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Ini Yesaya ngomong Asyur yang berkuasa, Asyur yang kuat. Yesaya nggak melihat di Babel, belum muncul kekuatan Babel, tapi nubuatnya sudah ada. Menarik, dahsyat ya firman Tuhan itu. Dia nubuatkan ini 100 tahun sebelum kejadian. Wow, amazing, wonderful, ajaib sekali firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu kalau namanya firman Tuhan. Pegang, ya dan amin, dan itu akan luar biasa. Dan itulah kira-kira. Dan kita sekarang kembali kepada Yeremia, kepada Yeremia 29. Kita lihat arah tema kita. Jadi pertanyaan saya tadi, kenapa bangsa yang dipilih oleh Allah, bangsa yang sudah dituntun Allah luar biasa, kok sekarang dibiarkan, dihukum dan dikalahkan oleh bangsa kafir? Ya, ini bukan orang beriman gitu ya. Malah boleh dikatakan ini sebuah penghinaan dong. Umat Allah kok dihukum oleh bangsa kafir? Udah kalah sama Asyur juga kalah, yang utara sudah habis. Sekarang yang selatan Yehuda. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya itu tadi, kenapa umat Allah kok mendapatkan hukuman, dihukum ke Babel selama 70 tahun? Kira-kira apa alasannya? Yang pertama, ini alasan umum. Alasan umum adalah karena bangsa Israel telah menyembah berhala. Ini umum sekali. Zamannya Musa ada sapi, ada lembu, emas. Mereka memuja itu dan itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Tapi tidak berhenti di situ, masuk Kanaan, jatuh bangun, dan kemudian pada zamannya Elia kita ingat orang-orang Israel menyembah apa? Baal. Berlangsung terus jatuh bangun.
Dan itu salah satu dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Dosa yang kedua dicatat oleh Nabi Yesaya. Kalau Bapak Ibu baca Yesaya pasal 1, orang Israel itu disebut sebagai orang yang kayak persis Sodom dan Gomora. Artinya kita bisa gambarkan ini ada dosa seksual, ada dosa moral di situ. Ini yang membuat Allah sangat marah. Tetapi sebenarnya ada satu alasan lagi yang sangat spesifik. Alasan ini persis seperti yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Tadi kalau kita baca di Yeremia pasal yang ke-29, khususnya ayat yang ke-10 tadi kan ada jumlah 70 tahun. Tapi Bapak Ibu bisa baca di 2 Tawarik pasal 36 ayat 21. 2 Tawarik 36 ayat 21 dikatakan, dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. So umat Israel lupa ngasih tahun sabat sampai 490 tahun. Sebenarnya Tuhan sudah perintahkan bukan hanya hari sabat, tapi juga tahun sabat. 490 tahun berjalan mereka tidak pernah memberikan tanahnya untuk dibebaskan. Sekarang karena mereka paksa tidak membebaskan tanah dan 490 tahun mereka tidak mau kasih tahun sabat. Sekarang sudah cukup. Jumlahnya berapa? 70 tahun menurut 2 Tawarik 36 ayat 21. Genap seperti yang dikatakan oleh Yeremia, jumlahnya 70 tahun. Maka mereka dibuang ke Babel berapa lama? 70 tahun. Karena mereka dulu nggak mau ninggalin, sekarang mereka yang dibuang. Tanahnya ditinggal. Dulu mereka dikasih kesempatan nggak kasih. Kadang gitu ya, kita eman-eman lah, ojo untuk Tuhan lah, ojo untuk Tuhan, untuk kita gitu ya. Mau dibuang nggak mungkin gitu ya. Maksudnya ya jangan langsung diterapkan begitu. Tapi kita betul-betul ingat bahwa Tuhan itu selalu mengajar kita dengan sebuah konsekuensi yang sangat logis dan sangat sehat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada konteks ini saya kembali kepada konteks Yeremia pasal 29 ayat 11 khususnya, itu didahului oleh pasal 28, percakapan antara nabi palsu yang namanya Hananya. Hananya berkata, oke, kamu akan dibawa ke Babel, tapi kamu cuma akan di sana 2 tahun. Hanya 2 tahun saja. Nanti Babel, Nebukadnezar akan dihajar Tuhan. Kamu akan segera pulang. Waduh, enak banget nih, tidak apa-apa wes. Jadi sebagian dari mereka punya pikir memberontak. Sebagian dari mereka nggak usah nurut, cuma sebentar saja gitu. Dan membuat mereka justru mendatangkan korban yang banyak. Banyak yang pada waktu itu akhirnya dianggap, kalau sekarang mungkin disebut seperti teroris. Mereka ditangkap, termasuk imam-imam, termasuk mereka semua dibunuh banyak sekali. Karena mereka merasa, cuma sebentar 2 tahun. Hananya. Dan pada waktu kalau Bapak Ibu baca Yeremia pasal 28, mulai dari ayat 1 dan seterusnya, mulai komunikasinya unik. Si Hananya nabi palsu itu komunikasi sama Yesaya, sama Yeremia maksud saya. Yeremia itu cuma akan 2 tahun gitu. Dan Yeremia juga oke lah kalau gitu, puji Tuhan lah gitu, kalau bahasa sederhananya gitu. Tapi Yeremia dibilang sama Tuhan, bukan 2 tahun tapi 70 tahun. Dan pada waktu Hananya ngomong bahwa ini hanya 2 tahun itu sambil sombong, Yeremia itu dipasangi kuk, nggak tahu ceritanya gimana, tapi dia ada kuk di lehernya, dan kuk itu dipatahkan oleh Hananya. Bapak Ibu baca di Yeremia 28, kuknya dipatahkan jedet. Lalu Yeremia bilang, enggak, 2 tahun. Engkau mematahkan kuk kayu di leherku, tapi Tuhan akan pasang besi. Dan itulah kemudian dibilang 70, bukan 2. Menarik. Dan sekarang pasal 29 ini merupakan nasihat sebenarnya. Kamu gak usah kesusu. Kowe golek bojo ya nikah ning kono. Ya, ini orang Jawa nih, kowe ndang kawin ning kono, golek mantu ning kono gitu ya. Pokoknya gak usah repot-repot, kamu seperti mau cepat pulang. Jadi ayat ini sebenarnya bukan sebuah penghiburan yang
bisa diterima. Karena ketika mereka berharap bisa cepat pulang, orang yang terima ayat ini adalah orang yang akan menderita selama 70 tahun. Orang yang terima ayat ini, yang walaupun dibilang oleh Tuhan rancanganku, rancangan damai sejahtera, orang-orang yang dengar ayat ini hatinya hancur, saudara. Jadi itu justru latar belakangnya. Mereka digugah sedemikian rupa ayat supaya mereka bisa tetap di situ dan tetap menghargai tempat di mana kamu aku buang. Kamu harus berdoa di situ, kamu harus mengerjakan tanah di situ, kamu harus mengabdikan dirimu di situ, kamu harus berbuat baik di situ. Daripada mengeluh bahwa dunia ini gelap, nyalakanlah lilinmu. Amin. Oh, gelap. Gelap, jelek, gelap. Kita kutuk sana sini jelek, lingkungannya nggak baik. Nggak usah kutuki, kita aja yang nyalakan lilin. Itulah yang sebenarnya Tuhan mau. Dan mereka diajak untuk bertahan di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Dan di dalamnya itu kita lihat ada orang-orang yang luar biasa seperti Daniel yang menjadi contoh. Sampai 5 Raja Babel yang pertama Nebukadnezar, tapi Nebo ya, Apolasar, lalu Nebukadnedas, lalu Belsasar, itu Raja Babel. Kemudian Babel jatuh, ganti Darius koreksi. 5 raja dilayani seorang yang namanya Daniel. Dia menjadi saksi yang luar biasa di tempat pembuangan. Dan mereka bisa menyalakan api itu. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa di sini, bahwa ternyata betul apa yang dikatakan Tuhan, rancanganku bukan rancanganmu. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kita nggak pernah menyadari bahwa 70 tahun pembuangan di Babel adalah sebuah pembasuhan yang spesial untuk umat Israel sampai sekarang. Sejak zaman pembuangan di Babel, orang Israel tidak pernah lagi membangun mezbah untuk dewa. Sejak pembuangan di Babel, orang Israel betul-betul menyembah hanya kepada Tuhan. Itu orang lupakan, nggak pernah kepikir, oh iya, nggak pernah ada lagi cerita soal orang Israel menyembah Allah lain. Nggak muncul, walaupun ada di dalam zamannya Tuhan Yesus terkesan ada banyak kemunafikan, tapi mereka nyembah Bapa, dan itu sangat dahsyat. Dan apa yang terjadi pada masa itu sampai dengan 14 Mei 1948 Israel baru ada lagi. Jadi benar-benar sejak itu nggak ada negara. Dan kita lihat begitu panjang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita lihat ya, dari Yeremia 29 ayat 11 ada latar belakang yang sebenarnya tidak menyenangkan. Orang-orang diajak supaya di mana kaki menginjak, di situ langit ditinggikan. Di mana kita dikutus, kita ditanam, kita tidak usah banding-bandingkan tempat lain. Memang kita diminta oleh Tuhan untuk menjadi dekat di tempat di mana kita ditaruh di sini. Amin. Disitulah kemauan Tuhan. Jangan cuma bilang, wah kondisi kok begini, ekonomi kok begini, dan lain sebagainya. Tidak usah dikutuki gelapnya, gelap-gelap, tapi kita tetap diminta oleh Tuhan, nyalakan lilin masing-masing kita. Dan karena itu tema kita sangat menarik pada hari ini. Tema kita adalah bagaimana kita turut merajut mekarnya bangsa Indonesia, bagaimana kita bisa melibatkan diri kita. Nah kira-kira kalau dalam bentuk praktis apa ya keterlibatan kita untuk negeri kita, Indonesia yang kita cintai itu kira-kira apa? Yang pertama, kalau saya secara sederhana saya bilang, kita memberikan pendidikan yang terbaik untuk keluarga. Ternyata kelihatannya, wah kok pendidikan ya? Sekarang bilang gini lah, alah, gak usah ngomong banyak, kita mau menyumbang negara atau terlibat kepada negara kalau kita sendiri masih jadi beban.
Kalau kita sendiri, dalam keluarga sendiri masih, waduh belum dapat pekerjaan, waduh belum, nah itu salah satu. Jadi mandirilah diri kita. Kita sendiri itu kalau kita mandiri, itu kita sudah sumbangsi loh sama negara. Kita tidak merugikan orang lain. Pada awal itu kita berdiri di kaki kita sendiri, mulai bekerja, itu sudah luar biasa. Dan itu dimulai dari pendidikan yang jelas. Pendidikan bukan hanya punya ilmu yang banyak, tapi juga punya karakter. Saya sebagai pendeta, saya tahu saya tidak akan berikan warisan untuk anak-anak saya dengan harta. Nggak punya uang, harta, benda. Tapi saya dan istri komitmen kita kasih pendidikan yang terbaik. Dan mereka cinta Tuhan sejak dari rumah. Ketika mereka studi, mereka betul-betul diberkati. Kami bilang sama istri, nanti nek iso sak durunge umur 50 ya anak-anak wis nyambut gawe. Kami usia 49. Tahun ini kami usia pernikahan 25. Kedua anak saya sudah kerja, semua diberkati. Dan kami sungguh bersyukur. Aku tidak tinggalin apa-apa. Tapi mereka dikasih pendidikan yang baik. Jadi itu sudah sumbangsi loh. Jangan bilang saya nyumbang kepada negara kalau keluarga kita bodoh. Artinya gini, kalau kita nggak care dengan keluarga dan membuat mereka maksimal, itu sumbangan kita yang paling tinggi. Aset kita jangan cuma pikir aku tak sumbang harta benda. Negara kita ini sebenarnya hartanya banyak sekali, tapi sumber dayanya yang rusak. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, aset yang harus kita sumbangkan pertama-tama adalah anak-anak Daniel kita. Anak-anak yang berkarakter. Jadi mereka pada suatu saat punya masalah, punya kesempatan disuap, mereka akan tolak. Itu benar sumbangsi gitu. Kalau cuma anak-anak dikasih warisan banyak, ya lah kasih warisan nanti mereka ribut rebutan warisan ya kan, harta. Tapi begitu mereka pintar ya. Kalau kita mau cuma punya dampak setahun ya wis tanam beras saja, tanam palawija selesai 1 tahun selesai. Kalau 1 dekade kita mau punya pengaruh 1 dekade, kita tanam jati lah. Wah, pohon-pohon bagus tuh harganya mahal. Nanti 10 tahun, 20 tahun depan kita dapat jati yang bagus. Tapi kalau kita mau punya pengaruh seumur hidup, didik anak-anak kita. Amin. Kalau kita bisa mendidik mereka, dampaknya itu powerful. Celengannya rakyat tok, gowo neng gini. Hartanya dibawa kemana-mana karena itu ilmu. Karena itu kapasitasnya, karena itu karakternya. Daniel dibawa kemana-mana tidak pernah mengecewakan. Satu saat kalau Bapak Ibu baca Daniel pasal yang kelima, itu rajanya Belshazzar. Belshazzar itu sombong sekali, dia bangga sekali, dia ngajak mabuk-mabukan kepada semua orang yang masih ada. Lalu dia pesta orang menggunakan alat-alat perkakas bait Allah di Daniel pasal 5 itu. Lalu dia sombong sekali, bangga sekali seolah-olah kami kuat gitu. Padahal sudah dikepung oleh Medio Persia. Tapi kemudian muncullah Mene Tekel Upharsin. Tangannya nulis. Lalu dia lihat ada tangan yang menulis tapi nggak ada. Ini cuma tangan yang menulis. Waduh, langsung pucat pasi dari sombong. Dia dari ngenyek bait Allah, alat-alat perkakasnya dipakai untuk mabuk-mabukan, sekarang pucat pasi. Habis nggak ada, pucat bojo abang, hilang semua. Lalu dia bilang, siapa yang bisa ngartikan tulisan itu saya akan kasih hadiah. Dan semua ahli-ahli nggak ada yang bisa. Lalu Ibu Suri datang. Ibu Suri datang. Dulu engkau kamu dulu pernah minta tolong seorang pemuda namanya Daniel dan dia ditolong. Sekarang yang bisa ya hanya dia. Akhirnya dia diundang. Dia bilang ini, pokoknya siapa saja yang bisa menerjemahkan artinya itu Mene Tekel Upharsin itu, saya akan kasih posisi ketiga di kerajaan. Itu posisi tertinggi. Sebab rajanya sebenarnya masih Nabonidus, tapi Nabonidus lagi makan rumput Bapak Ibu. Karena lagi sombong. Nebukadnezar itu, Nebukadnezar sombong itu makan rumput. Gara-gara ini semua aku, ini semua usahaku, langsung lepek gitu, langsung makan rumput.
diusir ke hutan, lalu Belshazzar anaknya yang nerusin. Dan ini dia sombong lagi. Sekarang dihitung mulai hari ini, apa yang dilakukan oleh Tuhanku terlalu ringan neracanya, dan pemerintahan Tuhan habis di sini. Jadi pasal 6 langsung Darius, susah orang Medio Persia, Babel sudah habis. Sudah bisa bayangkan. Daniel, apa yang saya mau katakan soal Daniel? Ini orang yang berkarakter. Wes, gue tak kasih hadiah. Daniel bilang apa? Simpan dulu, simpan saja uangmu. Aku tidak perlu uangmu, tapi saya akan tetap terjemahkan. Itu Daniel pasal 5. Artinya orang yang berintegritas kayak gini yang dibutuhkan. Bagaimana caranya? Didik anak-anak kita cinta Tuhan. Amin. Cinta Tuhan, pokoknya itu sih nomor 1. Cinta Tuhan, cinta Tuhan. Kami nggak bosan-bosan, walaupun anak saya ini sudah besar gitu ya. Pokoknya setiap 1 minggu, pokoknya hari-hari ditelepon. Tadi gereja jam berapa? Kamu bagaimana? Kebaktian bagaimana? Itu selalu gitu, bosen-bosen orang pokoknya gitu. Dan ketika mereka pindah ke suatu kota, kita telepon dengan Pak Pendetanya, Pak Pendeta, tolong nitip anak saya. Jangan cuma anak-anak dikirimin duit, Bapak Ibu. Kirimin duit, jalur duit, kayak duit, jalur duit, kasih duit. Habislah duit gitu. Enggak, mereka harus dipastikan imannya bertumbuh. Dan itu yang nomor 1 menurut kita. Itulah aset kita. Sumbangsih kita yang paling tinggi adalah sumber daya ini, manusia ini. Jangan selalu kita kalau bilang, ayo sumbangsih kita itu ngomongin sosial aja gitu ya. Nggak habis-habisnya sosial selalu ada. Tapi kalau kita mau memberi sumbangsih yang terbaik, perhatikan keluarga kita, bagaimana pendidikannya, bagaimana integritasnya, maka mereka akan menjadi sumbangsih yang terkuat untuk negeri ini, sampai jungkir balik negeri ini. Anak-anak kita punya integritas, anak-anak kita menjadi garam, anak-anak kita menjadi terang, anak-anak kita menjadi saksi. Mereka tidak goyah oleh goncangan zaman. Di tengah tantangan zaman seperti apapun, mereka tidak mudah melepok, mereka bina. Kami anak Tuhan. Tuhan selalu melihat apa yang kami lakukan, seperti Daniel dan kawan-kawannya. Dan itulah yang sangat penting menurut saya, pendidikan. Jangan lupa itu diutamakan. Ajari semua bisa mandiri. Itulah warisan kita untuk anak-anak, untuk keluarga. Sumbangsih kita, saya kalau mau cerita, sumbangsih ayo kita bantu negara ngumpul gitu gini. Lah kalau dikumpulin lalu ketemu orang korupsi ya udah wentek ya. Jadi memang kita betul-betul harus berhikmat bagaimana fokus kita, jangan terlalu yang jauh-jauh dulu, jangan terlalu yang mulu-mulu dulu, tapi fokuslah kepada aset terbaik yang diberikan Tuhan. Anak, keluarga kita, lingkungan kita ini, mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, kita doakan bareng-bareng, kita tumpangi tangan bareng-bareng supaya dapat kerjaan. Mereka bisa mandiri, mereka bisa percaya diri, mereka bisa melangkah. Semua itu harus diprioritaskan. Nggak usah yang besar-besar. Ayo, turut merajut mekarnya bangsa, tapi dengan membangun generasi-generasi ilahi, punya iman, punya dedikasi, tak mudah berkorupsi ketika ada kesempatan. Dan gereja kita akan kuat kalau kita punya anak-anak seperti itu, punya komitmen, tidak gampang untuk diombang-ambingkan atau diiming-imingi, karena mereka cinta Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita belajar dari kitab Yeremia pasal 29, secara khusus kalau ayat 11. Allah rancangannya luar biasa, selalu damai sejahtera dan benar. Hasil dari apa yang Tuhan kerjakan untuk umat Israel itu betul-betul membangun gaya hidup orang Israel yang cinta Tuhan luar biasa. Kalau saya memperhatikan orang Israel sampai sekarang, kemarin saya diberkati Tuhan bisa berjalan mulai dari Mesir, berjalan sampai ke Israel, ke Yordania dan ke Palestina. Sangat berbeda sekali yang namanya Israel itu. Bagaimana negara itu bukan hanya teknologinya yang hebat, tetapi bahwa mereka punya pikiran
aturan sampai bagaimana alamnya itu dijaga dengan luar biasa. Kan biasanya kalau negaranya hebat, maju, terus lupa terhadap alam. Tapi saya melihat di Israel itu hebat luar biasa. Kayak kita coba, kita keluar. Biasanya dulu, zaman dulu Bapak Ibu ada burung-burung terbang banyak ya. Sekarang masih ada nggak? Sangat-sangat langka, kalau ada sangat langka sekali. Dan itu di tempat kita karena apa? Pesawat itu lalu lalang rendah dan sangat banyak sekali jumlahnya. Dan sekarang di atas oksigennya nggak begitu baik. Mana ada burung yang kuat terbang jauh. Burung juga punya butuh oksigen. Banyak yang mati. Dan saya kalau kita pergi ke Israel, orang yang pernah dibuang ke Babel ini, sampai sekarang pesawat pun itu diatur sampai sekian kaki supaya burung-burung itu tetap bebas. Dan betapa kagetnya kalau Bapak Ibu pas bisa berkesempatan misalnya di sana di Danau Galilea misalnya melemparkan roti saja gitu, itu burung banyak sekali datang. Lagi mau matur kondi gitu ya orang Jawa, ini mau manuk kondi ya. Tidak tahu dari mana tapi burung itu banyak sekali. Kok bisa ya? Karena mereka memikirkan bukan hanya teknologinya yang hebat, tapi bagaimana mereka bisa merawat alam yang dipercayakan Tuhan. Kalau Bapak Ibu berkesempatan pergi ke Yordan, tentu ada beberapa yang pernah ke Yordan ya. Ke Yordan khususnya sungainya sih. Ada ikan-ikan yang sampai besar-besar sekali loh. Kok orang dibaptis kok sebelah iwak melaku, iwak jalan-jalan itu loh. Kok yuk bisa? Loh di sini ada orang dikit ya sama gitu, nggak ada ikan berani ya. Lari ya. Loh di sana itu loh. Nah, bisa bayangkan. Alamnya kayak gitu, gersang tandus. Itu lautan, airnya bisa dipakai ya, dirubah sedemikian rupa jadikan kayak jalurnya kayak serabut-serabut akar yang sebenarnya sintetik tapi kayak menyerupai orisinil, bisa menjadikan tanaman menjadi sangat subur dan menjadi pengekspor buah-buahan dan sayuran di sana dengan hasil yang gede-gede. Kita orang tropis melongo melihat hasil yang dilakukan dibuat oleh orang Israel. Loh, itu kan luar biasa sekali. Kenapa? Mereka sudah dibentuk, mereka menghargai Tuhan dan alam yang diberikannya. Mereka betul-betul berdedikasi dan memberikan sumbangsih dengan kan orangnya dulu kan, bukan soal alamnya dulu, alamnya sudah ranggena, tapi orangnya yang luar biasa, maka bisa jadi luar biasa. Kita harus percaya itu, ketika kita membangun anak-anak yang luar biasa, gereja kita akan luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak di surga, Engkau mengingatkan kami betapa pentingnya kami mempersiapkan generasi yang cinta Tuhan, yang menjadi berkat sampai kapanpun, tidak tergoyahkan. Kami bisa mengandalkan Tuhan setiap waktu sampai pada generasi-generasi kami yang selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya firman-Mu tidak pernah keluar dan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Semua menjadi berkat bagi kami di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Mari kita tinggalkan komitmen segala tempat dan abad. Mari kita perbarui pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak bernama Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Islam.